Naes-Leu, dari hutan keramat menjadi kemah suci Allah. Paroki Santo Yohanes Pemandi Naes-Leu adalah sebuah gereja Katolik yang berada di wilayah Kelurahan Kefa Menanu Selatan, Kecamatan Kota Kefa Menanu. Paroki yang terletak di pusat kota ini adalah hasil pemekaran dari Paroki Santa Teresia Kefa Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Naes-Leu yang berarti hutan keramat adalah letak titik 0 km kota Kefa Menanu. Sebelum gereja ini dibangun, Naes-Leu pada waktu itu tahun 1972 masih kosong dan tak berpenghuni. Kehadiran Lembaga Sekolah Pendidikan Guru Agama Atas Katolik atau SPG AAK Warta Bakti di samping hutan keramat Naes-Leu pada tahun 1972 itu selanjutnya mengundang pendatang baru untuk menghuni Naes-Leu. Perhatian melayani umat pun tumbuh. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari pesta selama itu berpusat di gereja Paroki Santa Teresia Kefa Menanu. Karena umat di Naes-Leu dan sekitarnya semakin bertambah, maka Pater Herman Lalawar SVD yang saat itu adalah pastor Paroki Santa Teresia juga sebagai Deken Kefa Menanu memberanikan diri merayakan Tri Hari Suci Paskah pada tahun 1973 bersama umat Naes-Leu dan sekitarnya di aula ruang tengah SPG AAK yang terbuka. Sejak saat itu, perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari-hari raya gereja selalu dilaksanakan di aula tersebut, walaupun tanpa bangku atau kursi. Keadaan Naes-Leu tahun 1972 dan sebelumnya sudah jauh berubah pada tahun 1975. Penduduknya mulai padat. Umat membutuhkan suatu tempat ibadat yang memadai. Maka, para pastor dan seluruh umat berinisiatif untuk membangun sebuah gereja, dan pada bulan Mei tahun 1977, Pater Wejeron SVD mulai merayakan Misa Kudus bersama umat di dalam gereja untuk pertama kalinya. Menyambut geliat umat yang semakin tumbuh dalam iman dan semangat hidup gerejani, stasi Naes-Leu dianggap telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi sebuah paroki. Maka, pada tanggal 13 Agustus 1992, Yang Mulia Bapak Uskup Atambua, Monsinyur Antonius Painratu SVD, berkenan menetapkan stasi Naes-Leu sebagai paroki dengan nama Paroki Santo Yohanes Pemandi Naes-Leu. Jumlah umat paroki Naes-Leu yang meledak kemudian berkembang membutuhkan suatu gereja permanen dan besar yang mampu untuk menampung banyak umat. Pastor Paroki Santo Yohanes Pemandi Naes-Leu saat itu, Pater Vincent Wun SVD, mulai merencanakan dan menyiapkan segala-galanya. Karya raksasa pembangunan dimulai. Bangunan rumah Allah Naes-Leu dikerjakan kurang lebih 3 tahun. Suka duka, segala kecemasan, dan keringat yang mengalir menghasilkan bangunan yang indah, megah menjulang tinggi ke langit, dengan candinya bermahkotakan salib Yesus Kristus yang berpijar cemerlang di malam hari, hasil ide dan idaman pastor paroki Santo Yohanes Pemandi Naes-Leu, Pater Vincent Wun SVD. Akhirnya, Gereja Umat Allah Paroki Naes-Leu atas berkat, bimbingan dan perlindungan Tuhan secara resmi selesai, dan pada tanggal 26 Juni 2007 ditabiskan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Anton Painratu SVD. Siapa dapat mengira bahwa keadaan Naes-Leu pada tahun 1972 dan sebelumnya akan tetap hutan keramat yang sunyi sepi, ditakuti, tak berpenduduk. Kehadiran SPG AAK Warta Bakti sejak tahun 1973 di Naes-Leu mengundang pemukiman baru menduduki jalan sepanjang Naes-Leu, sehingga hutan keramat perlahan-lahan dijinakan. Keadaan berubah 100% oleh karena kuasa Tuhan bekerja. Baginya tak ada yang mustahil.
Paroki Santo Yohanes Pemandi Naissleu memiliki luas wilayah sebesar 16.380 meter persegi. Semua tersebar dalam 23 lingkungan, 153 KUB, dengan jumlah umat kurang lebih sebanyak 12.000 jiwa terhitung Desember 2024. Sejak secara resmi berdiri sebagai paroki hingga sekarang, para imam yang bekerja di Paroki Naissleu adalah Romo Engelbertus Nahak PR, Romo Janu Maukura PR, Romo Kristo Ukat PR, dan Romo Gabriel Alos PR selaku pastor paroki sejak tahun 2023 hingga sekarang. Secara khusus, Paroki Santo Yohanes Pemandi Naissleu memiliki beberapa kelompok kategorial sebagai ruang intensif dalam persekutuan doa dan pelayanan, antara lain Legio Maria, Kerahiman Ilahi, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, kelompok WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia, THS-THM atau Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, dan sebagai upaya untuk memperdalam iman Katolik, Paroki Naissleu Formasio Iman Berjenjang yang dibagi berdasarkan kelompok usia umat, mulai dari pendampingan iman anak, atau yang dikenal Sekami atau Misdinar, dan pendampingan iman orang muda atau OMK. Inilah wajah-wajah penuh semangat. Inilah orang muda Katolik. Bersatu dalam doa, berkarya dengan sukacita, dan melayani dengan cinta kasih. Melalui kegiatan rohani, orang muda semakin dekat dengan Tuhan. Melalui kebersamaan, orang muda belajar arti persaudaraan sejati. Dan melalui pelayanan, orang muda hadir untuk gereja dan sesama. Kami datang dari berbagai latar belakang, namun disatukan dalam semangat persaudaraan sejati. Di dalam doa, kami belajar untuk semakin dekat dengan Kristus. Dalam pujian, kami merasakan sukacita iman yang menguatkan. Dan dalam kebersamaan, kami menemukan arti keluarga dalam gereja. Kegiatan kami bukan hanya sekadar berkumpul. Kami berproses, kami belajar, dan kami bertumbuh. Kami terlibat dalam pelayanan liturgi, karya sosial, olahraga, seni, hingga kreativitas yang membawa sukacita. Semua ini kami lakukan demi kemuliaan Tuhan dan demi sesama. Orang muda hadir bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk berperan. Orang muda siap menjadi terang di tengah dunia, menghadirkan kasih Kristus di setiap langkah kehidupan. Orang muda Katolik adalah masa kini dan masa depan gereja. Mari terus melangkah bersama, menyalakan terang Kristus dimanapun kita berada. Inilah OMK Paroki Santo Yohanes Pemandi Naissleu. Beriman, bersaudara, dan siap menjadi saksi kasih Tuhan. Kami, orang muda Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Naissleu, siap menyukseskan kegiatan KYD 3 di Dekanat Kefa Manado. Selamat dan sukseskan! Siapa kita? Orang muda Katolik! Siapa kita? Orang muda Katolik! Orang muda Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Naissleu. Selamanya saudara, sehati, seiman, sehidup, semati! Bangkit kokoh, berjalanlah menuju